Terima kasih Tuhan akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Engkau begitu baik. Dan buatlah pada kami pada siang hari ini lebih mengenal, lebih mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, tetapi kami kerap kali kami tidak tahu, kami tidak mengerti, seperti anak-Mu yang bersaksi tadi. Maka dari itu Tuhan, karuniakan pengertian kepada kami. Taruh dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mengenal akan Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau berkarya dalam hidup kami, supaya kemuliaan-Mu nyata dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar akan kesaksian daripada ibu-ibu. Kita perhatikan saudara, bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Baik, luar biasa. Allah memanggil kepada kita dengan cara yang berbeda-beda saudara. Tidak semua sama. Kalau Tuhan tahu bahwa ibu yang dari Jepang tadi, dia selalu menggunakan otaknya, Tuhan pakai cara itu untuk dia bertobat. Anehnya saudara, suaminya orang Kristen, tapi tidak pernah ngajar. Dan anehnya lagi, dia nggak pernah tahu. Kira-kira banyak orang Kristen begitu enggak? Banyak. Mengapa hal itu terjadi? Sebabnya kekristenan mereka bukan pengalaman pribadi dengan Yesus, tapi kekristenan mereka adalah sekedar agama, ibadah. Ini loh saudara. Saudara harus ke gereja, saudara harus beribadah, tetapi saudara harus mengenal Yesus secara pribadi. Masuk surga enggak gandeng-gandengan. Enggak ada masuk surga rombongan, enggak ada. Tapi saudara paling senang rombongan. Sebabnya apa? Kalau rame-rame enak. Maka padahal Alkitab berkata jalannya yang lebar itu masuk neraka. Tapi saudara belum bisa meninggalkan sendirian tuh, meninggalkan rame-rame itu belum bisa. Kenapa? Sudah dari kecil dididik begitu. Senengnya rame-rame. Sebabnya apa? Kalau sendirian tidak ada yang muji. Betul tak? Kalau rame-rame mesti ada yang muji, betul tak? Loh, ini 99% perempuan. Makanya saya duduk di sana sendiri tadi. Saya takut terus terang. Takutnya apa? Kalau kumpul-kumpul sama perempuan tuh ngeri. Ngerinya kenapa saudara? Sebab siapa di antara saudara coba? Semua 99% yang pergi ke sini tadi tidak madep kaca, tidak ada toh? Semua ngadep toh? Tujuannya apa? Nah, bersolek. Tujuannya apa? Bersolek. Hah? Supaya dilihat orang baik toh? Betul tidak? Nah, tujuannya apa? Kalau dilihat orang baik, puji. Loh. Lalu kelihatannya apa? Waduh, kok hari ini lain ya? Pes. Lebih-lebih kalau yang dikatakan, wah lah kamu kok sekarang langsing ya? Waduh, puji Tuhan, mesti gitu. Tapi kalau bilang, wah kamu kok sekarang agak mekar ya? Terus langsung puji Tuhan enggak? Hah? Bisa enggak bilang puji Tuhan, malah bener enggak? Kalau ngomong aja bilang gini, Alkitab ya dan amin. Betul enggak?
Hah? Lah kalau kamu dikasih gemuk kok malah susah? Padahal Alkitabiah loh yang ngomong, bukan saya. Tapi kalau ngomong firman Tuhan tuh ya dan amin, wah hebat toh. Tapi kalau suruh genepi firman Tuhan, jangan. Coba bacaan di Mazmur 92. Loh, saudara, itu kita hidup itu harus Alkitabiah, betul enggak? Mau enggak Alkitabiah? Hah? Mau? Ngucap syukur. Baca di dalam Mazmur 92 ayat 14 dan 15. Supaya saudara itu nikmati hidup yang benar dengan Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Loh, saudara ini masuk dalam bait Allah enggak? Di dalam pelataran Allah enggak? Di dalam firman-Nya enggak? Hah? Saudara ditanam di situ seperti pohon ara, pohon anggur yang apa? Tambah tua, tambah gemuk dan seger. Jangan gemuk sakit-sakitan. Jadi kalau kamu gemuk tapi segar, itu firman Tuhan enggak? Iya. Lah kalau kamu ketemu, waduh kok gemuk, kamu bilang, waduh susah. Lalu sampai di rumah diet. Saudara, kita itu harus menjadi pelaku-pelaku firman. Makanya saya tidak peduli. Orang bilang, Pak, kok sekarang gemuk? Alkitabiah. Jadi saudara harus sukacita. Tambah tua, tambah gemuk, tambah seger. Loh. Jangan tambah gemuk, tambah loyo. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Hari ini tidak kebetulan. Karena firman Tuhan itu hidup di dalam dunia ini. Semuanya itu satu fakta, saudara. Kekristenan itu adalah satu fakta, bukan teori. Maka dari itu selalu saya katakan, kalau saudara menjadi orang Kristen, jangan sekedar ibadah, tetapi alami secara nyata. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah turun dalam hidup saudara dan saya. Saya kalau ketemu orang-orang agama lain, selalu mereka tanya, orang Kristen itu sombong ya? Saya bilang, hah? Orang Kristen sombong? Lalu saya berkata, tidak ada Alkitabnya ngajar orang Kristen harus sombong, rendah hati. Lalu dia ngomongnya apa? Sombong. Coba buktiin. Kenapa? Orang Kristen cuma ngomong yang masuk surga cuma melalui Yesus. Apa enggak sombong itu? Berarti orang agama lain tidak bisa masuk surga. Lalu saya ya masuk di sini, saya bilang, ya melongok ya. Saya bilang, oh ya benar ya. Loh memang benar toh? Betul enggak? Sebab Alkitab berkata, Yesus berkata apa? Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Terus saya berdoa, Tuhan, orang agama lain itu bisa selamat tak? Saya ngomong, ini sedang ngomong loh, sama orang Buddha ini, ahli Alkitab Buddha, dan dia benar-benar pengikut. Terus Tuhan ngomong sama saya, bilang apa? Orang agama lain bisa selamat, bisa. Kaget aku. Loh, bisa Tuhan, bisa, itu Alkitabiah. Lalu saya ngomong sama dia, bisa selamat. Wah, dia kaget. Lalu dia bilang gini, bisa. Saya bilang bisa, Tuhan yang ngomong. Lalu dia bilang, kamu ini pendeta satu-satunya yang gila. Loh, gentean kayak dimaki, gila. Kenapa? Saya ketemu ratusan pendeta, tidak ada satu yang bilang bisa selamat. Yang ngomong cuma kamu. Lah saya jadi bingung. Saya juga ngomong lalu, Tuhan, aku dianggap gila ini. Aku cuma nurut, cuma tanya, kamu ngomong, sekarang aku dikatain gila. Caranya bagaimana sih Tuhan? Lalu dia bilang, bagaimana saya bisa selamat? Lalu saya ya tanya, bagaimana dia bisa selamat?
Wong dia Buddha. Tuhan bilang apa? Kamu Buddha? Saya bilang, kamu Buddha? Iya, iya. Kamu bisa selamat caranya? Kamu baca Alkitab Buddha? Kitab Buddha? Ya. Kamu ikuti? Ya. Nah, ikuti, lakukan seluruh isi kitab Buddha, kamu selamat. Lalu dia bilang, tidak bisa, tidak selamat. Loh, betul tidak? Adil, Allah adil. Oh, ya betul kalau gitu. Jadi, kalau saya baca Alkitab Buddha, kemudian saya bisa ngenepi, saya pasti selamat. Ya, hukum Taurat. Kalau engkau bisa melakukan seperti hukum Taurat, selamat. Betul tidak? Alkitab iya. Lalu dia manggut-manggut. Betul, betul, betul. Tapi dia kembali nyerang saya. Dia nyerangnya gini. Kamu orang Kristen? Ya. Kamu baca Alkitab? Ya. Kamu bisa melakukan semua? Tidak bisa. Tidak selamat. Loh, saya ganti digituin. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan aku bagaimana ini? Tuhan bilang, selamat. Saya bilang, selamat. Loh, saya tidak bisa. Tidak selamat. Kamu tidak bisa kok selamat. Nah itu beda nih. Enaknya orang Kristen tuh di situ. Kenapa? Lalu saya tanya, Tuhan kenapa? Tuhan bilang, Buddha, dia belum bisa bayar sendiri. Kalau Kristen, Yesus sudah bayar. Maka Yesus berkata, akulah punya jalan ke surga, karena aku sudah genepi kitab Taurat semua tak genepi, dan saya sudah dapat. Aku genepi, aku yang punya sekarang selamat, aku yang punya jalan. Kalau engkau ikut aku, karena engkau anakku, utang, tidak bisa bayar loh. Genepi Alkitab tidak bisa toh, tidak bisa. Tapi karena kamu anakku, masa anakku tidak tak selamat ke? Tak utang, tak bayar. Nah, karena aku anaknya Yesus, Yesus yang punya selamat, Yesus bilang, aku yang punya, tidak utang, tidak apa-apa, tak bayar. Selamat tidak? Selamat, itu enaknya. Lalu dia bilang, oh gitu ya. Lalu dia berkata, kalau aku kenal Yesus, diselamatkan. Jamin. Lalu bisa ngomong seperti Pak Yusa ngomong sama Yesus. Jamin. Alkitab yang berbicara. Apa terjadi saudara? Dia baca Alkitab. Saya bilang, tidak usah ke gereja dulu sebab belum kenal, nanti kamu bingung. Baca saja Alkitab di rumah, berdoa, terima Yesus yang penting. Terima Yesus, berdoa, dibaptiskan, kemudian kamu baca Alkitab. Dalam waktu 3 bulan Alkitab dilalap habis. Siang malam bacai. Dia bilang persis hampir sama Buddha perjanjian lama. Sama, sebab semua Alkitab agama lain itu adalah perjanjian lama. Sama. Harus disambung dengan Yesus. Kamu akan selamat. Sebab dia yang punya keselamatan. Dia bilang, betul, cocok. Lalu dia berkata apa? Seperti ibu tadi Jepang. Kalau dia mau ulangan, dia madep makconya toh. Iya, dia juga ngadep sama kongconi. Lalu dia kalau anaknya sakit, dia selalu menghadap pada kongco. Anaknya disembuhkan. Dia bilang, kongco saya itu hebat. Saya bilang, Yesus lebih hebat. Bagaimana caranya? Kamu temui kongcomu. Hah? Kamu bilang sama kongco, kongco, kalau engkau lebih hebat dari Yesus, aku mau ikut engkau kongco. Munculun sekarang, aku mau ngomong sama engkau. Kongcone disembah sampai 3 jam tak muncul. Lalu lu kongco, kok tidak mau muncul? Diem saja. Lalu dia berkata, Yesus Tuhan, kalau engkau memang Allah yang maha kuasa, lebih kuasa dari kongcoku, aku mau menyembah engkau. Yesus datang, dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia setia mengikut Yesus. Lalu dia bilang, hebat Yesus. Sejak itu seluruh keluarganya percaya Yesus. Kenapa? Harus melalui mujizat. Karena bapaknya adalah lucu penguasa kelenteng. Bagaimana bisa bertobat? Pada waktu dia kena serangan jantung, sudah diek, sudah game, udah mulai glek-glek,
Anaknya semua dikumpulkan, sudah mau mati. Dia datang, dia berdoa, Tuhan, apa yang saya lakukan? Saya kepingin ayahku bertobat dan selamat. Tuhan berkata, tanya, kalau dia mau engkau doakan, aku selamatkan. Lalu dia bilang, Papa, mau ndak aku doakan? Mau. Dalam nama Yesus, bapaknya bersaksi, pada waktu kamu berdoa dalam nama Yesus, badan saya seperti dibakar. Dan aliran kuasa itu ngalir, jantung saya berdetak lagi, dan saya hidup. Sekarang menjadi anak Tuhan. Luar biasa. Saudara, kalau engkau tidak ngalami sendiri, dan sekarang seluruh isi keluarganya, familinya, menjadi bertobat. Lihat suatu kenyataan, saudara. Maka dari itu, pada hari ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang kau mau berikan kepada anak-anakmu di persekutuan ini? Tuhan berkata, jadikan mereka apa? Pemegang peranan di dalam hidup di dunia ini. Saudara, ini ibu-ibu, perempuan-perempuan. Saya berani sebut itu karena saya sudah tua. Kalau yang muda kan tidak berani. Engkau semua satu pun di antara engkau tidak ada yang tidak kepengen punya peran, betul tidak? Kira-kira kalau ada sutradara datang bilang, Bu, main film Bu. Wah, dipilih itu meskipun kamu tidak berani karena jadi anak Tuhan, tapi bangga enggak? Waduh, kepake. Ditawarin, wah, cerita ke sana sini, aku ditawarin loh. Main apa? Main film, jadi peran utama. Meskipun perannya nanti apa, belum tahu. Ini loh saudara. Saudara tidak menyadari bahwa Alkitab berkata apa? Bahwa engkau dan saya harus menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara dan saya di dalam dunia ini, saudara pernah dengar enggak bahwa di dalam dunia ini adalah satu sandiwara, satu keadaan yang sementara, satu permainan hidup yang sementara, betul enggak? Bahwa kita akan menuju kepada kekekalan. Saudara dan saya sudah dipilih Tuhan menjadi bintang-bintangnya Allah, tapi saudara tidak sadar. Saudara tidak menyadari bahwa engkau sudah dipilih menjadi pelaku-pelaku firman, di mana Allah memilih engkau untuk memegang peranan penting di dalam hidup Anda semuanya. Tetapi Yesus sudah berkata juga bahwa bersihkan cawan itu dari sebelah dalam atau luar? Luar dalam. Nah itu lihat, perhatikan, selalu ngomongnya mesti luar dalam. Karena apa? Itu kebiasaan yang belum bisa hilang. Sebab apa? Ibu-ibu selalu yang dipentingkan yang sebelah luar. Penampilan yang penting, dalamnya bobrok tidak apa-apa. Nah contohnya, maka tadi pagi ngadep kaca toh, yang kira-kira bekas jerawat ditutupi tidak? Kenapa ditutupi? Mulus, supaya kalau orang lain lihat, waduh kulitnya kok mulus. Kalau sudah sampai di rumah, dibongkar semuanya. Bolongnya kelihatan, keriputnya kelihatan, lalu alisnya ini sudah dibikin miring. Dikerok, dimiringin lagi. Wah. Lalu suaminya datang-datang, lihat apa? Lihat cacate, lihat keripute, lihat hilang alisnya. Sebabnya tadi kan ditemi, sekarang kan sudah pelontos, hilang. Kalau kena keringet kan leleh, bisa leleh, bahaya. Lalu pelontos. Kira-kira kalau saudara-saudara tidur rambutnya awut-awutan, sonderalis, sonderanu, kayak apa itu? Kayak hantu enggak? Lalu suaminya lihat, waduh, tapi padahal tadi ketemu temennya, waduh istrimu, kowe bangga ya punya istri kok, meskipun sudah umur 40 kok masih. Lalu suaminya bilang, mana sih kok tadi
temanku bilang, masuk kamar, ini yang modelnya pelontos gini, lalu awut-awutan, lebih-lebih kalau sudah pakai masker bunder-bunder. Wah, ini si hantu. Saudara tahu? Karena apa? Karena kebiasaan sebelah luar diperhatikan, sebelah dalam dibiarkan. Alkitab berkata bersihkan dulu sebelah dalam. Lah kok ngurusi luar? Kenapa? Karena masih terbayang kepengen tampil. Jadi dipuji orang lebih senang daripada dipuji suami dah. Saudara perhatiin. Makanya itu loh, saya berkata belajar menjadi pelaku firman. Buat mezbah keluarga di dalam lebih dahulu. Kalau rumah tanggamu bahagia, yang senang siapa? Kamu sendiri toh? Keluarga senang semua toh? Istrimu ndak lari-lari toh? Lah ya lah, kenapa kok kamu ngurusin yang di luar? Urusin yang di dalam. Maka istri saya kalau saya pergi, coba saudara boleh tanya dan perhatikan. Kalau saya pergi, dia tahu waktunya saya pulang, dia mesti pulang dari salon. Nah ya, mesti dia penampilannya bilang, saya bilang, wah kamu kok fresh amat. Saya habis kan ini untuk suami. Makanya itu saudara, engkau hidup akan diubahkan oleh Allah. Maka dari itu Allah mencari saudara dan saya untuk memegang peranan yang Allah berikan, terutama di dalam satu keluarga lebih dahulu. Otomatis orang lain akan cari. Maka dari itu kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Percakapan antara Allah dan Abraham. Supaya saudara itu tahu rahasianya daripada kemenangan dan berjalan di dalam Yesus itu adalah luar biasa. Alami secara pribadi. Jangan ikut-ikutan, jangan cuma sekedar hanya menyenangkan orang lain. Tapi hidup yang penting adalah menyenangkan hatinya Allah. Di dalam Kejadian pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab, perhatiin ayat ini, aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sampai di sini. Perhatikan ayat-ayat ini, hayati benar-benar. Sebab saudara dan saya disebut anak-anak Abraham. Anak-anak orang beriman. Kalau Allah sudah memilih Abraham, Allah berkata, supaya Abraham mengajarkan kepada anak cucunya, supaya melakukan kehendak Allah, supaya apa yang dijanjikan oleh Allah itu digenapi oleh Allah. Yang kedua, supaya semua bangsa mendapat berkat. Jadi kalau saudara sudah dipilih Tuhan, berarti saudara dan saya didudukkan menjadi bintangnya Allah dan punya peran.
Maka apa yang disaksikan oleh ibu dari Jepang tadi apa? Satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarganya akan diselamatkan. Ini penting. Tetapi rahasianya bagaimana untuk supaya apa yang dijanjikan Allah ini menjadi satu bagian yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, kalau saudara baca Alkitab, Allah berjanji 3.000 janji Allah lebih untuk saudara dan saya. Tapi saudara tidak dapat menikmati semua janji Allah. Kenapa? Karena engkau tidak membayar harga yang Allah berikan. Engkau belum melakukan. Loh, contohnya coba tadi perhatikan. Suami daripada ibu dari Jepang tadi. Dia Kristen, tapi nggak pernah cerita, ngajarin lagi. Sembayangnya saja nggak pernah kelihatan, apalagi yang dinama baca Alkitab, nggak pernah. Sehingga dia tidak dapat menggenapi, menerima janjinya Allah itu menjadi satu kenyataan. Padahal Alkitab berkata, untuk supaya janji Allah digenapi, Abraham harus menjadi pelaku firman, mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, kalau dia harus ngajar kepada anak-anaknya dan istrinya, keluarganya itu, dia ngajar. Kalau orang ngajar itu kira-kira sudah belajar sendiri apa belum? Hah? Sudah. Kalau saudara mau ngajar anakmu, saudara itu sebetulnya sudah tahu apa belum? Kalau kamu belum tahu, kamu bisa ngajar enggak? Enggak mungkin. Tapi saudara kadang-kadang pinter ngajar, meskipun engkau tidak melakukan. Ayo, ngomong sama anak coba. Anakmu kalau salah kamu ajarin. Anakmu cerewetnya luar biasa. Jangan cerewet. Terus anaknya bilang apa? Lah mama, kira-kira kalau saudara diomongin gitu, saudara mesem enggak? Mama sudah tua, kamu masih kecil. Nggak cari alasan toh. Padahal Yesus berkata apa? Kamu harus seperti kanak-kanak. Loh, makanya itu loh orang tua-tua itu loh belajar apa? Rendah hati. Belajar dari anakmu itu loh. Tapi orang tua tidak mau, kepengennya ngajar anak. Padahal Yesus berkata, belajar seperti anak-anak. Sebab apa Yesus berkata begitu? Supaya engkau belajar rendah hati. Anak-anak itu polos. Ya, ndak ya, ndak. Betul ndak? Siapa yang ngajari bohong? Hah? Orang tuanya ndak? Meskipun tidak sadar. Anaknya ini sudah mulai bisa ngerti. Dia ngomong sama pembantunya, yang mengasuh anakmu. Nanti kalau ada orang ini datang penagih, bilang tidak ada. Lah anaknya bilang, waktu penagih datang, pembantunya bilang, mau cari siapa? Nyonya. Anaknya bilang, kata mama tidak ada. Pembantunya bilang apa? Shh. Jangan ngomong kata mama. Loh, mama tadi ngomong kok. Kalau ada orang nagih cari mama, bilang tidak ada. Malah ketahuan enggak? Hah? Nah, kalau ketahuan sebetulnya ibunya ini harusnya bilang, aku harus belajar dari kamu nak, atau malah bodoh. Yang bodoh kamu atau anakmu? Yang bodoh siapa? Saya gitu loh. Saudara tahu Alkitab berkata apa di dalam Wahyu? Orang pembohong tidak masuk surga, join enak kamu. Masih bohong enggak? Mudah-mudahan. Lalu gini, mudah-mudahan ibu masuk surga. Rugi kamu. Kita harus dikikis, semua harus dihilangkan. Harus belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk mendapatkan janji daripada Allah, kita harus benar-benar melakukan firman.
Sebab apa? Sebab Allah sudah berkata di sini jelas sekali. Berkata apa? Allah berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan itu. Loh. Saudara, ingin enggak Tuhan sembunyi-sembunyi? Kamu kalau sembahyang kepengen langsung dijawab Tuhan atau enggak? Hah? Apa yang akan terjadi? Kepengen diberitahu enggak? Pengen? Makanya kerap banyak yang pergi ke peramal ya. Nah, tetapi saudara enggak sadar bahwa untuk melakukan segala perkara, bagaimana membuat hatinya Allah ini tidak bisa menyimpan rahasia. Itu yang penting. Nah, saya yakin ibu-ibu ini pinter nyimpen rahasia enggak? Ahli enggak? Ahli. Lah, ibu sendiri pinter nyimpen rahasia. Kira-kira pinter mana sama suamimu? Sama-sama cocok gitu. Nah, tapi kerap kali Anda kepengen enggak membuat supaya suamimu itu rahasianya bocor semuanya? Hah? Pasti toh? Bagaimana caranya? Pasti wis pinter nih. Tahu toh? Tahu toh? Loh, kalau ngorek-ngorek suami bagaimana caranya? Hah? Kalau suaminya tukang makan, mesti disajiin yang enak-enak. Kalau minta dilayani, dilayani. Ya toh? Kalau minta dipijeti, dipijeti. Ya toh? Nah, untuk menyenangkan sehingga akhirnya suaminya tidak tahan untuk tidak ngomong. Kenapa engkau tahu gitu kok tidak kamu lakukan terhadap Allahmu? Apa yang Allah suka engkau lakukan. Seperti Abraham melakukan, Allah tidak dapat tahan hatinya untuk tidak memberitahu. Allah punya otoritas, Allah punya kuasa, dan dia tidak sanggup menyembunyikan kalau engkau dan saya menyenangkan hatinya dia. Ini saya alami, saudara. Apa saja yang direncanakan Tuhan untuk keluarga saya diberitahu. Sampai yang tidak enak sekalipun dikasih tahu. Kenapa? Kalau tidak enak, enak dikasih tahu apa enaknya enggak? Hah? Kalau yang enak dikasih tahu seneng. Ya dah, umpamanya contohnya, kamu beli barang di sana, dapat lotre, nanti tak kasih ke kowe lotre nih, mau enggak? Mau, mbok dorong, pasti. Tapi Yesus caranya ngajar enggak gitu, saudara. Ini pengalaman saya. Pada waktu mobil saya itu ditabrak bis, saya mau marah, Tuhan bilang ampuni. Ya sudah, saya bilang lain kali hati-hati. Ya Pak, sudah sana pergi. Saya kan rugi 350.000. Tidak minta ganti. Waktu saya masukkan ke tukang bengkel kenteng, sudah mau jadi, saya diberi persembahan oleh orang Jakarta. Dia berkata begini, ini untuk Pak Yusa, untuk ongkos kenteng mobil. Habisnya 350, dikasih uangnya 300. Pas toh? Cuma kurang sedikit kan tidak apa-apa. Saya bilang, puji Tuhan, tak buka 300, tak ambil uangnya, kantongi, amplopnya tak buang, plek dalam tong sampah. Nah, pada waktu saya buang di tong sampah, saya sudah jalan, Tuhan ngomong dalam hati saya, amplopnya ambil, pakai. Buat apa wong amplop? Tapi karena saya sudah biasa nurut Tuhan, saya bilang, ya sudah nurut, balik saya tak ambil. Waktu saya ambil, uang jadi tidak saya kantongi, saya masukin lagi ke amplop. Karena bilang amplopnya pakai. Ya sudah, set tak masukin. Waktu tak buka, kaget saya. Dalamnya ternyata diisi cek sama orang lain. Orang ini titip, lalu sekalian dimasukkan dalam
titip apa, titip persembahan buat saya, dimasukkan di situ. Tapi yang dimasukin itu cek, bukan duit. Waktu tak buka ceknya, isinya 3 juta. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih kok enggak ngasih tahu? Amplopnya ada duitnya, kan cepet-cepet ambil. Betul? Betul enggak? Tapi Tuhan enggak mau ngomong gitu. Tuhan ngomongnya apa? Amplopnya ambil, pakai. Kenapa? Ayo tak tanya ini. Sebab Allah mau mengajar saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman dan menggenapkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Yesus berkata apa? Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia diberi tanggung jawab yang besar. Kalau Allah berkata, ada duitnya, cepet-cepet tak. Tapi kalau Allah berkata, amplopnya pakai, nurut apa enggak? Belum tentu. Apalagi amplopnya kumel. Enggak mau. Bakal kehilangan enggak? Nah, saudara tahu cara Allah mendidik saudara dan saya setia dalam perkara yang kecil. Kalau engkau dipilih Allah berperan di dalam keluargamu, menjadi seorang ibu keluarga, atau menjadi seorang yang dipercayakan oleh Allah untuk menjadi orang yang percaya kepada Dia, itu tidak kebetulan. Jangan mengatakan, aku tidak bisa apa-apa. Saudara coba perhatiin. Orang-orang ibu-ibu yang nyanyi tadi itu, apa kamu kira sekarang dia sih bisa, puji Tuhan, dulunya pertama kali maju ke depannya apa? Pada gemeter, Pak. Tek. Loh, jujur, betul enggak? Semua itu berlatih karena setia dalam perkara yang kecil. Kalau di rumah belajar apa? Nyanyi. Kalau nyanyi, aduh malu, suaraku jelek. Lalu kalau sembahyang, jangan keras-keras. Sebabnya apa? Malu didengar suami. Kalau engkau tidak setia dalam perkara yang kecil, engkau tidak akan diberi tanggung jawab yang besar oleh Allah. Maka dari itu saudara, mengapa Abraham dipilih oleh Allah? Karena Abraham ini orang yang menurut. Bayangin, dia orang yang sudah keluarga, dia kaya raya. Satu saat Allah berkata, Abraham, bawa istrimu, bawa bujang-bujangmu, bawa harta bendamu, keluar ke satu tempat yang aku beritahukan kepadamu. Abraham tidak tanya, kemana Tuhan? Lebih enak apa enggak Tuhan? Kalau ibu selalu tanya, kemana? Lebih enak enggak? Aku di sini punya gedong, aku suruh nginjil, pergi kampung. Aduh Tuhan, aku nginjilnya ke gedong yang lebih tinggi dong. Mau? Saudara perhatikan Alkitab. Banyak orang selalu ngatain saya bilang gini, Pak Yusak nginjilnya ke kota gede-gede saja. Saya mesem saja. Sebabnya apa? Apa kalau saya itu ke desa-desa mesti ngomong? Enggak, saya tidak pernah ngomong. Kenapa? Buat apa ngomong? Yang penting kan Yesus. Yang penting setia dalam perkara yang kecil. Itu diberi tanggung jawab yang besar. Kalau Allah mengatakan, tahun ini Tuhan berkata, Yusak, tahun ini kamu tidak usah keluar negeri. Oke? Kemana Tuhan? Sekarang ke desa-desa. Ya, pergi. Nanti tanggal 1 April saya ada di mana? Di Irian Barat, di Wamena, di Jayapura. Terus Ambon. Loh, kenapa? Allah, nurut saja. Kemana? Iya. Mau apa sih? Wong dia yang memberitahukan segala perkara untuk saudara dan saya. Abraham penurut, tidak tanya kepada Tuhan. Tapi kira-kira ibu-ibu kalau dikasih tahu, banyak tanya enggak? Wah, firman Tuhan begini, mengapa? Kalau begini jadinya bagaimana? Diputar, setannya masuk. Lah ya, enggak jadi kamu. Kekristenan bukan pakai otak, tapi kekristenan pakai hati. Nurut, percaya, Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Saudara tahu, kalau Allah sudah melakukan, Allah tidak ada yang
dapat mengubahkan. Abraham dia menjadi penurut Allah. Abraham menjadi pelaku firman. Dan kalau saudara perhatikan di sini, aku memilih Abraham supaya Abraham itu memberitahukan, mengajar kepada anak-anaknya, sehingga saudara dan saya harus belajar lebih dahulu. Baca Alkitab, berdoa, saudara nanti akan mengalir kepada apa? Suami, anak-anak. Nanti saudara akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Luar biasa. Saudara tahu, apa saja kalau Allah ini sudah jatuh cinta sama saudara? Hebat. Apa saja diberitahukan. Maka hati ini harus melekat kepada dia, menengadah kepada dia. Saudara tahu, saya ini tidak terus terang. Kalau diem, saya nggak pernah mikir yang lain kecuali Yesus. Sebabnya apa? Sudah terlanjur jatuh cinta. Pada waktu ibu-ibu dulu jatuh cinta sama bapak-bapak ini, sing kepikiran siang malam siapa? Dia doh. Mimpi-mimpi dia doh. Nggak ketemu kalau kira-kira sudah seminggu 2 minggu janjinya datang, nggak datang, mimpi-mimpi nggak? Iya, kenapa? Sebab sudah jatuh cinta. Loh, lah kamu ini sudah pengalaman, sekarang diukur jatuh cintamu sama Yesus itu sampai di mana? Apakah kalau dia mau tidur mikir dia atau mikir masalah yang lain? Kalau kamu masalah yang lain mikir-mikir, kira-kira cintamu sama Yesus masih sedikit-sedikit atau banyak? Dikit. Saya terus terang, apa saja kalau saya diem, saya naik mobil, saya di mana, saya tidak pernah masuk di dalam sini lebih daripada Yesus. Memang saya cinta sama istri saya, anak-anak saya. Ingat dia, ingat saat sembahyang. Tuhan ingat istriku, Tuhan ingat anakku, semua satu-satu saya doakan. Tapi kalau diem, Yesus, engkau tuh hebat, luar biasa, ajaib, engkau memang aneh Tuhan. Engkau kok sayang saya kayak gini nih, kenapa sih Tuhan? Heran aku. Saya selalu ngomong gitu, aku heran tuh Tuhan, engkau kok bisa jatuh cinta mbak aku tuh kenapa? Wong aku ya jahat, jelek, kotor, hina, kok bisa seneng? Tuhan bilang, aku seneng sama kamu. Lah ya kok aneh. Wong yang lebih baik ya banyak. Tuhan bilang, ya biarin. Wah, aku seneng kamu. Iya, aku heran. Lah ya itu kalau heran itu mesti nurut. Ya. Saudara tahu? Kalau engkau tidak melekat kepada dia, hati-hati. Allah tidak akan memberitahukan kepadamu apa saja yang akan terjadi. Tapi kalau engkau melekat, Allah tidak bisa merahasiakan. Makanya pada waktu mobil saya ditabrak juga, saya bilang, Tuhan kok ditabrak? Salahku apa? Salah kamu. Oh ya, minta ampun, tobat. Ya sudah, mengucap syukur. Ya. Masuk bengkel. Ya. Lalu bayar, bawa pulang. Ya. Terus, lu kok jelek Tuhan? Tidak apa-apa. Ya sudah. Tuhan berkata sama istri saya, nanti tak ganti. Loh. Saya bilang, ganti. Istri saya ngomong hari Selasa malam bilang, nanti tak, Tuhan bilang, diganti kamu. Ganti? Ganti apa? Mobil baru. Mereknya apa? Mazda. Dari mana? Tak tahu. Nah, duitnya berapa? Ya tak tahu. Bes, tak peduli. Urusan itu Tuhan. Saudara tahu apa terjadi? Selasa malam, Rabu pagi, jadi. Cuma semalam. Jadi, langsung Tuhan berkata, jadi. Pagi-pagi ada orang datang ke rumah saya. Ngapain? Waduh, kamu ini sayang-sayang Tuhan. Ada apa? Saya datang di perintah Tuhan untuk memberi berkat. Bawa mobilmu ke dealer, ganti mobil. Bayangin saudara. Langsung memberikan cek berapa? 30 juta. Saya melongok. Wah, Tuhan luar biasa. Tuhan bisa. Tapi itu yang enak. Kalau yang enggak enak, waktu saya pergi ke Jawa Tengah, mampir Cirebon, saya sampai di Cirebon tempat adik saya Nani, anak hamba Tuhan juga, kakak saya di Jepara, suami istri di sana.
Kakak saya sedang bilang gini, aku badanku kok tidak enak. Ayo, tidak usah ribut, ngucap syukur. Lalu dia bilang, ya aku ya tahu aku harus ngucap syukur. Tapi kok susah, ngucap syukur. Saya bilang. Lalu ayo sembahyang. Saya mau doakan. Saya sedang tumangi tangan, berdoa. Apa terjadi saudara? Tuhan bicara. Kamu lihat Yusa, kakakmu tidak sanggup menderita. Iya Tuhan, kasihani. Pikir saya, ya kasihani toh Tuhan, kasih kekuatan begitu toh, supaya sembuh, supaya jangan sakit. Malah Tuhan ngomong, karena dia tidak kuat menderita, minggu depan tak bawa pulang aja. Bingung enggak kamu? Padahal sakitnya cuma ya panas dingin, masih jalan-jalan, masih makan, masih ngobrol. Saya bilang, Tuhan, minggu depan? Iya, tidak bisa diundur. Itu yang terbaik anak. Ya sudah Tuhan. Lah saya kan sembahyang lalu amin. Lalu kakak saya bilang, ada apa? Ayo, bingung enggak? Saya bilang, Tuhan, kakakku tak kasih tahu enggak? Enggak usah. Sebab dia belum siap. Lalu saya bilang, Cik, kamu masih kepengen apa sih? Ya, kepengen ini. Udahlah, dunia sementara. Yang penting nyenengkan Tuhan. Ya, udah beres-beres saja lah. Beres-beres pi. Udah ada kepengen apa, pesan-pesan sana lu. Ada apa? Nggak tahu, sudah pesan-pesan saja lah. Lalu saya keluar, suaminya saya panggil sebab saya mau berangkat ke Tegal. Kenapa? Turuti istrimu, sebab minggu depan istrimu dibawa pulang Tuhan. Lalu dia bilang, hah? Secepat itu? Iya, Tuhan bilang sudah selesai kok. Itu paling baik. Ya sudah, layani, senangkan dia, jangan kecewa, jangan tinggal-tinggal. Ya, itu hari Jumat. Adik saya Nani, saya panggil, siap-siap. Kakakmu minggu depan dibawa pulang. Lalu apa? Saya tinggal berangkat. Hari Jumat, itu hari Minggu, saya ketemu Nani di Tegal. Nani, saya tanya, bagaimana Cici? Oh sehat, bagus, seger, mau makan, mau segala-galanya, ngobrol kanan kiri, bahkan pergi ke salon. Saya bilang, puji Tuhan. Tapi hati saya bilang, jangan sampai kamu kecewa. Hari Selasa pagi jam 10 masih ditelepon adik saya dari Bandung. Kakak bagaimana Pak? Papa di Cirebon. Oh baik, baru minum susu, makan kacang hijau dan ngobrol-ngobrol. Jam 12 Papa sembayang, Tuhan berkata, cepat berhenti sembayang, tengok anakmu. Cepat berhenti sembayang, tengok anakmu. Dia berkata, Tuhan aku sembahyang dulu. Enggak, tinggal dulu. Kamu tengok anakmu. Kakak saya di kamar. Dia bilang, Pak, napasku kok enggak enak, Pak. Kok enggak lancar. Ya yuk, jangan tujuran. Duduk supaya lebih enak. Baru diangkat sama dia. Mati. Langsung, gelek habis pulang. Papa nangis. Lu kok gini? Suaminya berkata, Yusa sudah diberitahu oleh Tuhan. Enak dikasih tahu apa enak enggak? Hah? Mau? Mau dikasih tahu? Hah? Mau enggak? Nanti kalau mau malah nangis. Jangan Tuhan, anakku masih kecil-kecil. Saudara, kenapa engkau tidak diberitahu? Karena kamu tidak bergaul erat dengan Allahmu. Engkau harus seperti Abraham. Bergaul erat, menyenangkan hati dia. Semuanya diberitahu. Karena apa? Ya Allah yang luar biasa. Dia tidak tahan. Dia berkata apa? Apakah aku akan menyembunyikan? Tidak. Beritahukan. Abraham diberitahukan perkara Sodom dan Gomora. Kalau ada 10 orang di Sodom Gomora tidak dihancurkan Allah. Kalau dalam satu keluarga ada satu orang yang benar-benar
berdoa menyenangkan hati Allah, keluargamu tidak akan dimusnahkan oleh Allah, akan diselamatkan. Karena apa? Karena Allah tidak ingin satu orang pun binasa. Kita buka di dalam Yehezkiel pasal yang 22. Saya akan tutup firman Tuhan ini di dalam Yehezkiel 22 ayat yang ke-30 dan 31. Perhatiin saudara. Yesus Allah sendiri berkata begini, Yehezkiel 22 ayat 30-31. Ini perhatikan, ini apalkan, ini katakan kepada jiwamu, taruh dalam hatimu, bahwa engkau sudah dipilih oleh Allah. Di dalam keluargamu satu orang harus kamu berjuang menjadi pemegang peran utama. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang, tidak mencari banyak-banyak Allah. Seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan ku musnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpahkan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara sudah dipilih dan kita harus menjadi orang yang mempertahankan keluarga kita di hadapan Allah. Semuanya akan diselamatkan. Pemegang peran, kalau saudara perhatikan, saudara lihat film enggak? Kira-kira kalau overallnya atau pemegang peran pertama itu kira-kira menangan terus enggak? Tapi untuk menjadi menang, dia menderita enggak? Menderita dulu apa enggak? Iya. Kadang-kadang dihancurin dulu enggak? Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Betul enggak? Kamu pun harus begitu. Kalau sampai tidak ada jalan keluar, nanti Allah yang akan turun tangan untuk membela kamu. Jadi jangan takut kalau dianiaya. Jangan takut kalau aku sudah sembahyang malah dimarahi, dimaki-maki. Aku yang mempertahankan di hadapan Allah, malah aku sekarang dihina-hina. Yesus berkata apa? Mengucap syukur kalau kamu dihina karena Yesus, upahmu besar. Ini hidup kekristenan, saudara. Maka dari itu perhatikan, Allah mencari seorang untuk mempertahankan suatu keluarga supaya seluruh keluarga diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu di tempat ini Engkau sudah pilih. Supaya mereka belajar lebih dahulu sebelum mengajar suami dan anak-anaknya. Sehingga mereka benar-benar mengenal akan Engkau. Membaca firman-Mu, melakukan, berdoa kepadamu. Dan Engkau tuntun Roh Kudus untuk menuju kepada kebenaran-Mu, dan nama-Mu dimuliakan di dalam hidup keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Yesus Engkau baik, Engkau amat baik dan sangat baik. Haleluya.